Teman-teman, perkenalkan nama aku Tania Nuriski dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Yusuf Tangerang. Salam kenal semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wesi Gepira dengan NIM 2201010041 semester 5 Administrasi Publik. Halo teman-teman, kenal ini, aku Lita dengan NIM 2201010011. Aku dari kelompok 4. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Putri, NIM 2201010042, kelas 5A Administrasi Publik. Halo, perkenalkan nama saya Azmi Azra Hasan, NIM saya 2201010032. Saya dari kelas 5A. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami, stay tune ya teman-teman. Manajemen kualitas proyek melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama itu ada perencanaan mutu. Proses ini menetapkan sarana mutu yang terukur dan konsisten dengan kebijakan mutu untuk memastikan bahwa semua tahapan proyek memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua tuh ada jaminan mutu. Jaminan mutu adalah tindakan sistematis yang direncanakan untuk memberikan keyakinan bahwa produk atau jasa akan memenuhi persyaratan kualitas. Ini mencakup penyusunan dokumen kebijakan, audit, dan evaluasi berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada kontrol mutu. Kontrol mutu berfokus pada pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa persyaratan mutu terpenuhi selama pelaksanaan. Proyek ini mencakup kegiatan inspeksi dan pengujian. Selanjutnya ada kebijakan mutu. Kebijakan mutu adalah pernyataan formasi dari manajemen puncak mengenai komitmen organisasi terhadap mutu sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sarana mutu yang ditetapkan. Pernyataan cakupan mencakup hasil utama proyek dan tujuan proyek yang berfungsi untuk mengidentifikasi persyaratan pemangku kepentingan. Deskripsi produk mencakup rincian teknis dan masalah lain yang relevan. Tim manajemen proyek harus mempertimbangkan standar dan regulasi yang berlaku dalam perencanaan mutu. Selain itu, output dari proses lain juga harus diperhatikan dalam perencanaan mutu. Selanjutnya ada alat teknik untuk perencanaan kualitas. Yang pertama ada analisis manfaat biaya. Proses perencanaan mutu harus mempertimbangkan trade-off manfaat utama dari pemenuhan persyaratan mutu adalah lebih sedikit pengerjaan ulang, yang berarti produktivitas lebih tinggi, biaya lebih rendah, dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Nah, yang kedua ada pembandingan. Pembandingan melibatkan perbandingan praktik proyek aktual atau direncanakan dengan praktik proyek lain untuk menghasilkan ide-ide perbaikan dan untuk menyediakan standar yang digunakan untuk mengukur kerja. Lanjutannya itu ada 3. Yang ketiga adalah bagan alir.
Bagan air adalah diagram yang menunjukkan bagaimana elemen suatu sistem saling berhubungan. Nah, yang keempat, perencanaan eksperimen. Perencanaan eksperimen merupakan salah satu metode statistik yang membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi variabel tertentu. Yang kelima, ada biaya kualitas. Biaya kualitas mengacu pada total biaya semua upaya untuk mencapai produk atau jasa. Selanjutnya, keluaran dari perencanaan kualitas. Rencana manajemen mutu harus menjelaskan bagaimana tim manajemen proyek akan menerapkan kebijakan mutunya. Definisi operasional menjelaskan dalam istilah yang sangat spesifik pada suatu itu dan bagaimana hal yang diukur oleh proses pengendalian mutu. Mutu periksa biasanya khusus untuk item tertentu yang digunakan untuk memverifikasi bahwa serangkaian langkah yang diperlukan telah dilakukan. 4. Masukan dari proses lain. Proses perencanaan mutu dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk aktivitas lebih lanjut di area lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masukan untuk penjaminan mutu. Yang pertama itu ada rencana manajemen mutu. Rencana manajemen mutu menjelaskan bagaimana tim manajemen proyek akan menerapkan kebijakan mutunya. Yang kedua, ada hasil pengukuran pengendalian mutu. Ini adalah catatan pengujian dan pengukuran pengendalian mutu dalam format untuk perbandingan dan analisis. Maksudnya, kumpulan data atau catatan dari berbagai penguji dan pengukuran yang dilakukan untuk memastikan kualitas suatu produk atau layanan. Catatan ini dibuat dalam format yang terstruktur sehingga mudah dibandingkan dan dianalisis. Yang ketiga, ada definisi operasional. Dalam istilah yang sangat spesifik, apa itu dan bagaimana hal itu diukur oleh proses pengendalian mutu. Maksudnya dari definisi operasional ini penjelasan detail dan spesifik tentang suatu hal yang akan diukur dalam proses pengendalian mutu. Definisi ini harus sangat jelas dan terstruktur agar semua orang yang terlibat memiliki pemahaman yang sama. Selanjutnya, ada pembahasan tentang alat dan teknik untuk penjaminan mutu. Yang pertama, ada alat dan teknik perencanaan mutu. Alat dan teknik perencanaan mutu yang dapat digunakan untuk jaminan mutu juga. Berbagai cara atau metode yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dalam manajemen mutu, alat-alat ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan kualitas. Contohnya, seperti histogram grafik batang yang membantu memvisualisasikan sebaran data kualitas sehingga lebih mudah untuk melihat apakah proses produksi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, ada audit mutu, adalah tinjauan terstruktur atas aktivitas manajemen mutu lainnya. Tujuan audit mutu adalah untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat meningkatkan kinerja proyek ini atau proyek lain dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, ada pembahasan tentang keluaran dari penjaminan mutu. Di keluaran dari penjaminan mutu ini hanya membahas tentang peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas mencakup tindakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program guna untuk memberikan manfaat tambahan bagi para pemangku kepentingan proyek. Pembahasan selanjutnya ada masukan untuk pengendalian mutu. Yang pertama itu ada hasil kerja. Hasil kerja itu mencakup hasil proses dan hasil produk. Informasi tentang hasil yang direncanakan atau diharapkan dari rencana proyek harus tersedia bersama dengan informasi tentang hasil yang aktual. Yang kedua, ada rencana manajemen mutu. Nah, rencana manajemen mutu harus menjelaskan bagaimana tim manajemen proyek akan menerapkan kebijakan mutunya. Yang ketiga, ada definisi operasional. Definisi operasional adalah penjelasan detail dan spesifik tentang suatu hal yang akan diukur dalam proses pengendalian mutu. Definisi ini harus sangat jelas dan terukur agar semua orang yang terlibat memiliki pemahaman yang sama. Dan yang terakhir ada daftar periksa. Daftar periksa adalah alat terstruktur, biasanya khusus untuk item tertentu yang digunakan untuk memverifikasi bahwa serangkaian langkah yang diperlukan telah dilakukan. Daftar periksa biasanya sederhana atau rumit. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai peralatan dan teknik dalam pengendalian mutu. Pengendalian mutu itu adalah memastikan semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan standar.
Caranya itu seperti kita pakai teknik seperti inspeksi, bagan kendali, terus diagram Pareto, sampling statistik, dan juga bisa menganalisis lewat flowchart. Nah, kalau misalkan semua caranya itu dilakukan dengan benar, maka hasilnya pun bisa bikin kualitas meningkat. Lalu pekerjaannya rapi, terus keputusannya juga lebih jelas, dan proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Nah, selanjutnya kalau masuk ke dalam sumber daya manusia dalam proyek, itu kita fokus ke dalam 3 hal yang utama. Yang pertama itu ada perencanaan organisasi, yang kedua ada perekrutan staf, dan yang ketiga ada pengembangan tim. Jadi, kita itu harus tahu nih kebutuhan staf, aturan main, sampai kendala yang bisa muncul. Kalau antar muka proyek itu lancar, maka semua kerjasama tim juga mungkin bakal jadi lebih efektif. Oke, jadi simpelnya tuh seperti ini. Pengendalian mutu itu untuk menjaga kualitasnya, sementara manajemen sumber daya manusia itu untuk memastikan nih agar timnya itu tetap solid ataupun tetap kompak. Jadi kalau misalkan keduanya itu jalan bareng, maka proyek pun akan berhasil sesuai dengan rencana. Baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai alat dan teknik untuk perencanaan organisasi. Nah, yang pertama-tama itu kita akan membentukkan yang namanya template. Meskipun sebetulnya pada setiap proyek itu ada yang namanya keunikan masing-masing atau menjadi ciri khas masing-masing. Tapi sebagian besar itu memiliki template yang sama dengan bangunan-bangunan yang terdahulu atau bangunan-bangunan yang tersekitar. Yang kedua itu praktik pada sumber daya manusia. Maksudnya ini organisasi memiliki banyak kebijakan, pedoman, juga prosedur-prosedur yang dapat membantu tim manajemen proyek dengan berbagai perencanaan pengorganisasian. Peraturan-peraturan yang ada di sebuah proses manajemen proyek itu biasanya juga meliputi dari hal-hal pada praktik sumber daya manusia yang diatur oleh biasanya tuh oleh Human Research atau HRD. Nah, yang ketiga itu ada teori organisasi. Teori organisasi ini kita dapat temui dalam banyak sekali literatur ya, misalnya di jurnal, di artikel-artikel atau di berita-berita yang dapat kalian akses, sehingga mampu menjelaskan bagaimana organisasi dapat berjalan dan dapat disusun sedemikian rupa hingga mencapai tujuannya atau goalsnya. Yang keempat itu ada analisis pemangku kepentingan. Kita harus dapat menganalisis siapa saja pemangku kepentingannya dan juga kebutuhan-kebutuhan dari si berbagai pemangku kepentingan tersebut, supaya kita tahu kebutuhan-kebutuhan mana aja yang sudah terpenuhi ataupun yang belum terpenuhi. Masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai keluar dari perencanaan organisasi. Yang pertama itu ada yang namanya penetap yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai satu, yaitu sebagai peran proyek. Si peran proyek ini berperan untuk menjadi siapa yang melakukan apa atau pelaku ya, dan juga mengenai tanggung jawab atau siapa yang memutuskan untuk menjadi apa, dan harus ditetapkan kepada para pemangku kepentingan proyek dan sesuai dan juga disepakati tanpa adanya miskom. Jadi mungkin bisa jadi kayak jarak hubung juga bagi kedua belah pihak. Nah, selanjutnya itu tentang bagaimana manajemen kepegawaian. Jelaskan tentang kapan dan bagaimana si sumber daya alam atau sumber daya manusianya akan dibawa masuk atau dikeluarkan oleh tim pada suatu proyek. Selanjutnya juga ada bagian mengenai organisasi yang menampilkan grafis dari sebuah proyek yang dijalankan, dan juga ada yang namanya detail pendukung untuk membantu perencanaan organisasi untuk bervariasi menurut area proyek dan juga ukuran pada proyek. Berikut ini ada beberapa masukan untuk si akuisisi staff. Yang pertama itu ada namanya rencana manajemen kepegawaian. Nah, yang kedua itu ada deskripsi staff, dan yang ketiga itu ada yang namanya praktik perekrutan. Nah, alat yang dibutuhkan dalam akuisisi staff itu yang pertama ada kepandaian negosiasi, juga ada yang namanya prapenugasan. Nah, hal tersebut menjadi ajang sebuah pelatihan bagi para pegawai untuk siap atau ready pada salah satu proyek. Dan yang ketiga ada yang namanya pengadaan proyek atau terjun langsung di lapangan. Selanjutnya, output dari akuisisi staff. Output dari akuisisi staff terbagi menjadi dua, yaitu penugasan staf proyek dan direktori tim proyek. Penugasan staf proyek yaitu proyek akan dikelola jika orang tepat telah ditugaskan untuk mengerjakannya. Staf dapat ditugaskan penuh waktu, paruh waktu,
dan atau bervariasi berdasarkan kebutuhan proyeknya. Yang kedua yaitu direktori tim proyek, yaitu mencantumkan semua anggota tim proyek dan memangku kepentingan lainnya. Direktori disebut dapat bersifat formal atau informal, sangat terperinci atau terbengkalai luas berdasarkan kebutuhan pro-nya. Selanjutnya, masukan untuk pengembangan tim terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama staf proyek, yang kedua rencana proyek, yang ketiga rencana manajemen kepegawaian, yang keempat laporan kinerja, yang kelima umpan balik eksternal. Selanjutnya masukan untuk pengembangan tim. Yang pertama, kegiatan membangun tim yaitu meliputi manajemen dan tindakan individu yang diambil secara khusus dan terutama untuk meningkatkan kinerja tim. Yang kedua, keterampilan manajemen umum. Yang ketiga, sistem penghargaan dan pengakuan adalah tindakan manajemen formal yang mendorong untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang keempat, kolokasi. Kolokasi melibatkan penempatan semua atau hampir semua anggota tim proyek yang paling efektif di lokasi fisik yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama tim. Yang kelima, kepelatihan. Kepelatihan adalah mencakup semua kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi tim proyek. Beberapa penulis membedakan antara kepelatihan, pendidikan, dan pengembangan, tetapi berbeda tersebut tidak berkonsisten atau diterima secara luas. Selanjutnya, hasil pengembangan dari tim terbagi menjadi 2, yaitu peningkatan kinerja dan masukan untuk penilaian kinerja. Peningkatan kinerja yaitu peningkatan kinerja tim dapat berasal dari banyak sumber dan dapat mempengaruhi banyak bidang kinerja proyek. Yang kedua, masukan untuk penilaian kinerja. Staf proyek pada umumnya harus memberikan masukan untuk penilaian terhadap anggota staf proyek yang berinteraksi secara signifikan dengan mereka.